Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini mempunyai pengalaman ketika dia menggantikan seseorang untuk menjaga sebuah gedung kosong. Namun siapa sangka dia malah mengalami peristiwa yang cukup menakutkan, bahkan membuat dia celaka. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi silakan sambil ngopi. Yang mau rebahan silakan sambil rebahan. Yang mau makan silakan sambil makan. Namun yang sambil kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian, supaya saat mendengarkan cerita keramat horor ini tidak mengganggu jam kerja kalian. Oke, kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Segelas kopi hitam baru selesai diseduh. Setengah bungkus rokok kretek tepat berada di samping gelas kopi tersebut. Sedangkan Mbah Sarip sendiri masih asik mencari saluran radio sambil menggerakkan antenanya. Lagu Tembang Lawas terputar samar dari radio yang sudah menemaninya selama 25 tahun terakhir. Suara yang tak jernih tercipta dari radio lawas itu, namun tetap membuat Mbah Sarip menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagu yang terdengar. Mbah Sarip adalah seorang satpam yang menjaga sebuah bangunan kosong. Dulu, bangunan ini digunakan oleh sebuah yayasan sebagai sekolah untuk kelas taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, tepatnya 13 tahun yang lalu. Yayasan berpikir untuk memperbesar sekolah dan tidak lagi menggunakan bangunan dengan arsitektur Belanda ini. Pihak yayasan memindahkan sekolah. Namun, pemilik bangunan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang lain. Bangunan ini dibiarkan kosong dan hanya dijadikan aset oleh pemiliknya. Sebenarnya, pihak yayasan sudah mengajak Mbah Sarip untuk kembali berjaga di bangunan baru. Namun, ia menolak karena jaraknya yang terlampau jauh. Pemilik yayasan sekaligus pemilik bangunan tersebut memutuskan untuk tetap memperkerjakan Mbah Sarip sebagai penjaga bangunan tersebut. Karena Mbah Sarip dari mulai dibangun sekolah itu, ia sudah menjaga. Jadi untuk membalas jasanya, pihak yayasan tetap mempekerjakan Mbah Sarip. Ya walaupun bangunan tersebut hanya ada sedikit aset yang ada. Dan itu juga bisa dibilang tidak terlalu berharga. Yang menghitung buat membalas jasa Mbah Sarip saja, dia tetap dipekerjakan menjaga bangunan kosong tersebut. Nah, Mbah Sarip memang menyetujui karena waktu itu dia tidak memiliki pekerjaan lain. Ditambah usianya juga sudah menginjak 45 tahun. Sudah sulit baginya untuk memperoleh pekerjaan lain. Saat sedang asik mendengarkan alunan lagu dari radio tersebut, Mbah Sarip melihat ada seseorang yang membuka gerbang depan. Mbah Sarip lalu menajamkan penglihatannya. Tampak orang itu berjalan menghampiri Mbah Sarip. Mbah Sarip lalu menyalakan lampu senternya dan terlihat orang itu adalah Jupri. Jupri adalah salah seorang pengontrak atau anak yang ngekos di kosan Mbah Sarip. Mbah Sarip ini mempunyai 3 petak kamar kos. Dan salah satunya diisi oleh Jupri. Jupri berprofesi sebagai pedagang keliling. Dia biasanya berdagang ke sekolah-sekolah. Karena sudah sangat dekat dengan Mbah Sarip, bahkan Mbah Sarip sendiri menganggap Jupri itu sudah seperti anaknya. Sedangkan
Mbah Sarip mempunyai 2 anak. Mereka berdua adalah laki-laki. Namun kedua anak dari Mbah Sarip itu bekerja keluar kota. Jadi Mbah Sarip hanya tinggal berdua dengan istrinya. Nah, semenjak Jupri ngekos di kosan Mbah Sarip, Jupri ini selalu membantu Mbah Sarip. Nah, Mbah Sarip juga sebaliknya begitu ke Jupri. Jadi Jupri sendiri sudah menganggap Mbah Sarip seperti orang tuanya. Begitu juga Mbah Sarip ke Jupri. "Bah, ini aku bawain makanan. Sama ini ada kopi." "Aduh, kamu repot-repot, Jup. Kamu gak istirahat?" "Enggak, Bah. Lagian besok pagi kan anak-anak lagi pada libur. Jadi Jupri gak keliling dulu. Ini mau nemenin Abah sekalian di sini." Memang Jupri ini bukan sekalinya dia menemani Mbah Sarip berjaga di bangunan tersebut. Bisa dibilang ketika malam Sabtu ataupun malam Minggu, dia pasti datang untuk menemani Mbah Sarip. "Abah nggak capek berjaga di sini terus, Bah?" "Enggak, Jup. Abah nggak capek. Lagian, maaf ini Mbak Bah. Jupri mau coba ngasih paham. Tapi maaf sebelumnya. Memang sebenarnya Abah ini buat apa sih, Bah, jaga di sini? Jaga gedung kosong yang sudah nggak jadi sekolah. Siapa yang mau masuk ke sini sih, Bah? Maling juga kelihatannya malas loh, Bah. Nggak ada yang bisa diambil. Lagian, kalau Jupri lihat, bangunan ini terlihat angker loh, Bah. Sebenarnya setan aja cukup loh, Bah, untuk ngejaganya." Jupri berkata seperti itu sambil merokok di pinggir Mbah Sarip. "Hahaha, kamu Jup. Jup, ada saatnya kamu paham. Nih, Abah ini merasa hidup di masa lalu kalau berada di sini. Abah masih ingat bagaimana anak-anak pejabat yang dulu sekolah di sini. Abah ingat mereka yang masih bandel dulu. Abah ingat cerianya suasana di bangunan ini. Lihat Jup sekarang, bangunan ini ditinggalkan. Abah sudah jaga gedung ini dari Abah masih 25 tahun. Dan sekarang Abah sudah hampir 60 tahun. Batin Abah tetap di sini, Jup, gak mau pergi. Kadang kalau pas Abah berjaga di sini, Abah masih suka ngedenger suara anak-anak tertawa di dalam. Seperti kenangan itu terputar di otak Abah, Jup." Mbah Sarip melanjutkan kata tanpa menatap Jupri. Tampak dari matanya seperti menerawang sangat jauh. "Maaf, Bah. Jupri cuma nanya. Maaf kalau pertanyaan Jupri gak sopan." "Ya gak apa-apa, Jup. Abah juga ngerti." Nah, Mbah Sarip belum meneguk kopinya. "Bah, Abah kenapa, Bah? Abah kenapa? Aduh, dada Abah sakit, Jup. Udah atuh, Abah istirahat dulu. Gak apa-apa, biar malam ini Jupri yang jaga." Abah gak enak. Tuh, Jupri kan dari tadi siang udah capek bekerja. Masa sekarang gantiin Abah? Gak gitu juga. Abah kan udah dianggap seperti bapaknya Jupri. Udah, sekarang malam ini Abah istirahat aja. Gak apa-apa, Jupri yang jaga. Ya sekali-kali, Bah. Gak apa-apa kan. Lagi pula di dalam gak ada barang yang berharga kan. Gak mungkin ada maling yang masuk kan. Ya gak gitu juga, Jup. Takutnya tetap aja kalau ada orang niat gak bener bisa aja. Di dalam kan masih ada tumpukan besi. Takutnya ada orang iseng aja ngambil buat dikilauin. Ya mudah-mudahan enggak aja. So, daripada Abah maksain, kayaknya lagi gak enak badan gitu. Mending pulang aja yuk, Jupri antar. Nanti Jupri yang jaga di sini. Tapi Abah kasih tahu dulu,
Kayak gimana tugasnya? Apa cuma diem aja atau gimana? Beneran, kamu mau jaga di sini gantiin Abah? Iya. Ya udah deh kalau misalnya kamu memang mau. Bentar sini. Abah tunjukin dulu beberapa bangunan ini biar kamu paham. Tapi ya kamu cukup tahu aja, nggak usah ngeliling. Kamu diem di sini aja ya. Soalnya kan jalan masuknya cuma di sini. Kalau lewat pinggir sama belakang kan temboknya tinggi. Jadi kecil kemungkinan lah kalau mau maling masuk. Nah setelah itu Mbah Sarip lalu berdiri dan mengajak Jupri untuk diperlihatkan beberapa bagian penting di bangunan tersebut. Keduanya melangkah memasuki bangunan karena Mbah Sarip ingin memperlihatkan titik-titik penting di bangunan itu. Setelah menyusuri bangunan tua itu, Mbah Sarip lalu bersiap untuk pulang. Abah gak mau diantar sama Jupri? Gak usah, Abah kuat. Nih, jangan lupa senter. Terus bawa juga nih golok Abah. Takutnya ada yang enggak. Pokoknya sekiranya kamu lihat orang yang menyurigain, kalau kamu takut, udah kamu ngumpet. Nanti orangnya pas masuk atau gimana, kamu keluar nyari pertolongan, teriak-teriak aja. Jangan nekat sendirian ya. Itu pesan Abah. Ya kalau misalnya benar-benar bahaya, kamu langsung lari aja bangunin Abah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, Bah. Tenang aja, Abah yang percaya sama Jupri. Oh ya udah, terus jangan lupa tuh gerbangnya kamu gembok ya. Ya, Bah. Lalu Mbah Sarip melangkahkan pergi meninggalkan Jupri yang sendirian di bangunan itu. Nah, bangunan tua itu di depannya tepat setelah gerbang ada sebuah pos yang biasa digunakan Mbah Sarip untuk tidur. Sebelah pos itu ada bangunan mirip halte yang dulu biasa digunakan oleh para pembantu atau supir yang biasa menjemput anak-anak sekolah. Di bawah halte itu ada sebuah bangku panjang. Nah, Jupri dia tidak beristirahat di dalam pos. Dia duduk di halte itu. Dia nyalakan radio milik Abah Sarip. Dia ganti salurannya. Dialihkan ke saluran musik dangdut. Terdengar suaranya cukup jernih karena mungkin sinyalnya cukup bagus. Jupri mendengarkan alunan lagu dangdut itu sambil menggoyang-goyangkan kepala. Dia lalu melangkah ke arah gerbang. Dia mulai gembok gerbang tersebut. Dia lalu duduk kembali di bangku di halte itu. Tak lupa segelas kopi hitam menemaninya. Sambil merokok, Jupri mulai menerawang. Lama-kelamaan, Jupri mulai merasakan matanya mulai mengantuk. Bukannya pindah ke dalam pos, dia malah tiduran di bangku halte tersebut. Saking nyenyaknya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Saat pukul 1 malam ini, saluran di radio yang dinyalakan oleh Jupri mendadak hilang sinyal. Dan tak berapa lama, Jupri mendengar suara gerbang itu seperti dibuka. Karena saat gerbang pintu dibuka, gerbang itu pasti menimbulkan bunyi yang bising. Perlahan, Jupri lalu membuka matanya. Dia lihat ke arah gerbang, dia tak melihat ada siapapun. Dan dia lihat lagi. Gembok yang mengikat kunci di gerbang itu masih menempel. Loh, jelas-jelas aku dengar suara gerbang buka. Tapi kok masih rapat ya? Jupri lalu merebahkan tubuhnya kembali. Saat dia hendak menutup matanya,
tiba-tiba dia seperti merasakan ada sebuah tangan kecil yang memegang perutnya. Jupri langsung duduk kembali. Dia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapapun di sana. Halusinasi kali, pikir Jupri yang langsung rebahan kembali. Tak berapa lama dia mulai terpejam. Entah 15 menit atau setengah jam, Jupri merasakan ada tetesan air yang mengenai dahinya. Lama-kelamaan, tetesan itu mulai intens. Jupri lalu membuka mata. Namun, saat ia membuka mata, ia sangat kaget. Karena ia melihat ada seorang anak kecil melayang tepat di atasnya. Anak kecil itu telentang. Ia tertawa tanpa suara dengan air liur yang menetes, sedangkan matanya kosong. Namun mengerikan. Seakan sosok itu terus menatap ke arah Jupri. Tampak senyumnya lebar, bahkan terlalu lebar. Wajahnya terlihat biru, cenderung menghitam. Entah kenapa, Jupri hanya terdiam sambil melotot. Dia seperti ketindihan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya kaku. Sedangkan anak itu semakin lama, semakin mendekatkan kepalanya tepat ke arah wajah Jupri. Jupri benar-benar tak bisa bergerak. Dia seakan dipaksa untuk melihat sosok anak kecil yang mengerikan itu. Jupri hanya bisa terdiam. Sosok anak kecil itu terus mendekat. Mungkin hanya berjarak sekitar 30 cm dari wajah Jupri. Jupri ingin terpejam. Namun matanya seakan dipaksa untuk melotot. Mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Seakan terkunci. Begitu juga tangan, kaki, dan tubuhnya. Seperti sangat berat untuk digerakkan. Hingga tak berapa lama, sosok itu langsung menghilang. Dan ketika sosok itu menghilang, Jupri langsung bisa menggerakkan tubuhnya. Buru-buru dia langsung duduk. Dia langsung bangkit dan menjauhi halte itu. Dia langsung pergi ke dalam pos yang biasa digunakan oleh Mbah Sarip. Dia duduk. Tangannya masih bergetar. Dia coba nyalakan sebatang rokok untuk menenangkan pikirannya. Namun terlihat tangannya masih bergetar hebat. Dia masih mengamati sekeliling, mencari sosok anak kecil itu. Namun sosok anak kecil itu sudah tidak ada. Jupri melihat jam. Jam menunjukkan pukul 2 kurang 15 menit. Dia pikir ingin meninggalkan gedung itu. Namun dia sudah berjanji kepada Mbah Sarip untuk menjaga hingga pukul 7 pagi. Dia coba menenangkan pikirannya. Dia lihat radio yang berada di halte. Dia masih melihat sekitar. Dia rasa sosok anak kecil itu tidak ada. Bergegas dia berlari untuk mengambil radio itu dan berlari lagi kembali ke pos. Dia coba nyalakan lagi radio itu, mencari saluran yang ada sinyalnya. Setelah lama mencari, akhirnya ada salah satu saluran yang masih memutar lagu. Jupri coba mendengarkan lagu tersebut supaya pikirannya tenang dan rasa ketakutannya bisa hilang. Lama-kelamaan setelah mendengarkan suara lagu itu, Jupri mulai sedikit-sedikit melupakan rasa ketakutannya. Bahkan dia coba mengikuti irama lagu itu dengan menepuk-nepuk pahanya. Suasana tenang itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba Jupri mendengar radionya seperti kehilangan sinyal. Dan disusul suara cekikikan tawa anak kecil. Dan suara itu tepat bersumber di belakang Jupri. Jupri waktu itu merasakan jantungnya seperti mau copot. Dia diam beberapa saat.
suara anak kecil itu masih terus saja cekikikan. Pelan-pelan, Jupri menoleh ke belakang. Dan saat menoleh, tampak sosok anak kecil yang tadi dilihat oleh Jupri kini berdiri di belakangnya dengan wajah yang tetap menyeramkan. Jupri hanya menatap anak kecil itu. Dia bingung, tak bisa apa-apa. Dan tak berapa lama, anak kecil itu lalu berlari ke samping Jupri. Pandangan Jupri lalu mengikuti anak kecil itu. Anak kecil itu berlari ke sana ke sini. Hingga tak berapa lama, anak kecil itu berlari ke arah gerbang dan keluar. Saat Jupri melihat gerbang, ada yang aneh. Gerbang itu tampak terbuka sedikit. Jupri memastikan pandangannya. Dan benar saja, gerbang itu terbuka dengan kunci gemboknya juga yang sudah terbuka. Jupri kaget waktu itu. Khawatirnya ada orang yang masuk. Walaupun takut, dengan terpaksa dia melangkahkan kaki. Tak lupa golok milik Mbah Sarip dia ikatkan di pinggangnya. Dan lampu senter pun dia bawa. Dia menyalakan lampu senter sambil melihat sekeliling. Sekeliling masih tetap sepi. Tak ada siapapun. Dia berjalan mendekati gerbang. Dia melihat keluar gerbang. Sosok anak kecil itu sudah tidak ada. Tawanya pun sudah tidak terdengar. Dengan cepat, Jupri mulai menutup gerbang itu kembali. Dia mulai pasangkan gemboknya itu. Dan saat dia mulai menggembok gerbang itu, dia mendengar ada suara langkah tepat di sebelah kanan di belakangnya. Jupri belum menoleh. Namun kelamaan, suara langkah itu seperti bolak-balik. Dan saat Jupri menoleh ke belakang, dia melihat ada seorang perempuan menggunakan pakaian baby sister. Namun pakaiannya terlihat berantakan. Dan rambutnya terlihat acak-acakan. Perempuan itu berjalan seperti kebingungan. Dia seakan sedang mencari sesuatu. Jupri tak berani bergerak. Matanya terpaku melihat perempuan itu. Dan tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arah Jupri. Tampak wajah dari perempuan itu setengah hancur. Jupri sangat ketakutan waktu itu. Dan yang lebih mengejutkannya, perempuan itu langsung melayang ke arah Jupri. Kembalikan anak itu. Jupri langsung terjatuh dan menutup matanya. Namun perempuan itu langsung menghilang. Jupri langsung membuka matanya. Dia melihat sekeliling. Dengan cepat, dia langsung membuka gembok itu. Karena panik, kuncinya terjatuh. Dia memilih beberapa kunci. Karena tak benar-benar panik, tangannya pun ikut gemetar. Setelah cukup lama, akhirnya dia menemukan kunci dari gembok itu. Gembok itu langsung dibuka. Dia langsung keluar. Tampak di luar, suasana sangat sepi. Jupri bingung harus kemana. Dia lihat sekeliling, tak ada orang satupun. Bahkan kendaraan yang lewat pun tak ada. Jupri masih melihat sekeliling. Takutnya sosok perempuan itu atau sosok anak kecil itu masih ada. Jupri coba menenangkan diri. Dia duduk di trotoar. Sambil pandangannya masih menoleh ke belakang. Masih melihat sekeliling juga. Dia nyalakan rokok walaupun tangannya masih terlihat gemetar. Dia bingung harus bagaimana waktu itu. Karena tangannya gemetar, akhirnya rokok itu jatuh. Dan saat Jupri hendak mengambil rokok itu, dia mendengar cekikan tawa anak kecil itu. Dan saat pandangannya hendak dia angkat, dia melihat di depannya ada sepasang kaki. Kaki itu mengambang beberapa senti dari tanah. Tampak
Kaki itu lusuh, hitam, bahkan terlihat pucat. Pandangan Jupri terus dia arahkan sampai ke atas. Dan tampak dengan jelas, kali ini wajah anak kecil itu lebih mengerikan. Bahkan dari giginya terlihat berdarah-darah. Wajahnya masih biru lebam, namun cenderung lebih menghitam sekarang, bahkan seperti membusuk. Anak kecil itu terus cekikikan menghadap ke arah Jupri. Dan tak berapa lama, anak kecil itu terus melangkah ke arah jalan raya. Namun pandangannya masih menatap ke arah Jupri. Tangan kanannya terus melambai ke arah Jupri, seperti mengajak Jupri untuk menghampirinya. Entah kenapa waktu itu, badan Jupri mendadak seperti berdiri sendiri, seperti digerakkan oleh sesuatu. Jupri seperti terhipnotis. Dia seperti mengikuti lambaian tangan dari anak kecil itu. Tanpa sadar, Jupri terus melangkah ke arah jalan raya. Tepat ketika di tengah, dia merasakan ada sesuatu yang menabraknya. Dari situ, dia langsung tak sadarkan diri. Saat terbangun, Jupri sudah berada di ranjang rumah sakit. Dan tampak Mbah Sarip sudah duduk di sebelahnya sambil menyeruput kopi. Jupri waktu itu mengeluarkan suara meski hanya sedikit untuk memanggil Mbah Sarip. Mbah Sarip sadar dan segera memanggil tenaga medis. Dan tak berapa lama, suster datang dan memeriksa keadaan Jupri. Setelah selesai diperiksa, Mbah Sarip waktu itu meminta maaf kepada Jupri yang telah menggantikan pekerjaannya. Jupri pun menceritakan kepada Mbah Sarip apa yang dialaminya. Mendengar cerita dari Jupri, Mbah Sarip hanya menghela napas panjang. Dia lalu menceritakan bahwa dulu pernah ada anak kecil yang meninggal akibat tertabrak mobil. Saat itu, anak tersebut memang sangat nakal dan sedang berusaha lari dari pramusiwinya atau baby sisternya. Nah, saat dia kejar, anak kecil itu berlari ke arah jalan raya. Mbah Sarip waktu itu posisi sedang di dalam pos. Dan tak berapa lama, dia mendengar teriakan dari pramusiwinya. Mbah Sarip langsung keluar dan terlihat anak kecil itu sudah tertabrak oleh mobil. Mbah Sarip bergegas menghampiri anak kecil itu. Namun ternyata anak kecil itu terluka sangat parah. Dan akhirnya anak kecil itu tidak tertolong. Dan tak berapa lama setelah kejadian itu, pramusiwi atau baby sister yang merasa bersalah, dia kemudian bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api yang lewat. Dia bunuh diri tak jauh dari sekolah ini. Mbah Sarip waktu itu emang mengenal sekali anak dan pramusiwi itu. Memang setelah kejadian itu, Mbah Sarip sering melihat penampakan anak kecil dan pramusiwi itu. Namun Mbah Sarip selalu cuek dan tak menghiraukannya. Walaupun sosok anak kecil itu sering iseng. Kadang sering menarik-narik kaki Mbah Sarip kalau tidur. Namun Mbah Sarip berusaha tak menghiraukannya supaya gangguannya tidak tambah menjadi. Nah, Mbah Sarip waktu itu kepada kamu, Jup. Mbah Sarip tidak menceritakan bahwa di situ ada sosok yang mengganggu. Dan memang harusnya Mbah Sarip tidak digantikan oleh kamu. Jadi kamu tak mengalami kejadian seperti ini. Sudah tuh, Bah. Mungkin Jupri yang salah. Coba kalau Jupri tidak takut, Jupri nahan di dalam gak keluar, mungkin Jupri gak ketabrak. Jupri karena kalah sama rasa takut Jupri jadi kayak gini. Jangan nyalahin diri Abah gak salah. Ya tetap aja Jup, Abah salah, harusnya Abah gak digantiin sama kamu.
Ya udah sekarang kamu istirahat, yang penting cepat sembuh. Setelah itu, memang Mbah Sarip kekeh gak mau digantikan kalau berjaga malam. Sesakit apapun, dia tetap memaksakan untuk berjaga di gedung tersebut. Sesekali Jupri memang menemani Mbah Sarip. Mereka memang tak pernah melihat penampakannya. Namun, suara anak kecil itu ketika Mbah Sarip dan Jupri berjaga sering terdengar. Namun penampakannya sudah tak terlihat lagi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan bagi para penonton yang terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.